Halo, selamat pagi, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Indra, channel 64. Hari ini kita membahas tentang sales, tentang traveling, tentang macam-macam ketika kita bisa membantu orang lain. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton di channel saya Indra 64, dan juga yang sudah dan yang sedang dan yang telah mensubscribe di channel saya. Kiranya kalian diberkahi pagi hari ini dan kalian diberikan kesehatan, kalian diberikan apa yang kalian inginkan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing di rumah. Kiranya keluarga kalian dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang mengenai apa itu produk yang tidak laku atau slow moving, yang biasa ketika Bapak Ibu di toko berbelanja dan biasanya sales menawarkan produk bisa dibantu, yang produk yang seperti ini. Dan kita membedakan produk yang baru atau biasanya orang berbicara neo open product. Oke. Pertama, saya membicara ketika seringkali Bapak Ibu yang pemilik toko atau warung atau agen atau grosir, biasanya ketika para sales atau baik itu sales canvas atau sales motoris atau sales taking order atau juga kebetulan juga ada supervisor yang menawarkan bahwa kalau bisa ibu ketika mau ini bicara produk, mau produk apapun itu, mau produk rokok, mau produk susu, mau produk mie, juga produk yang lainnya, terutama tidak di maksud saya tidak berbeda dengan produk yang mungkin bangunan atau yang lainnya. Oke, berbicara dengan produk consumer good ini biasanya ada satu produk ketika Bapak Ibu order produk yang laku-laku, misalnya yang laku saja, yang fast moving gitu ya. Tiba-tiba ada saat mungkin salesnya menawarkan produk, Bu, ambil yang ini gitu ya. Mungkin kalau bisa dibantu mungkin 3 dus atau mungkin 1 slop di sisi rokok atau mungkin 1 dus untuk susu enak gitu ya. Kenapa Bapak Ibu setiap perusahaan melakukan hal itu? Tentunya dari sisi sales. Karena kenapa? Produk yang dulunya dia mungkin launching atau dia keluarkan ya, dalam arti kata mungkin ada sedikit, bisa jadi Ibu tidak pernah order, bisa jadi kalau bisa dibantu supaya pendistribusian itu rata, Bu. Jadi teman-teman pemilik toko ketika ada sales atau rokok itu, ibu order yang laku, tiba-tiba disuruh bantu yang slow moving itu, dalam arti kata Bu, supaya perusahaan distributor itu mencoba untuk memberikan solusi bahwa ibu bisa bantu produk ini supaya mereka bisa melihat kekuatan dan kelemahan produk seperti ini, kan, dari sisi kemasan, dari sisi harga, karena kompetitor perusahaan lain juga mengeluarkan mungkin produk yang terbaru. Kedua, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang di warung mungkin berbicara, kenapa harus seperti itu cara distribusi, cara pengambilannya, cara orderannya harus dipaket, bahasa kita itu dipaket atau dibundling. Ya, kemudahan solusinya adalah saya sarankan kepada Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu mengambil produk yang laku dan dikasih produk yang kurang laku, lebih baik menurut saya Bapak Ibu ambilkan saja, tentunya tidak usah banyak, tetapi itu dari sisi Bapak Ibu sudah membantu prinsipal dan distributor untuk menyediakan stok ada di toko Ibu. Dan caranya adalah ketika kata mungkin produk rokok misalnya, ketika produk yang ditawarkan, contohnya yang dipaket harus mengambil barang yang laku ini, yang namanya bundle paket itu, Ibu bisa pasarkan, Ibu bisa promosikan kepada pelanggan-pelanggan yang mengambil barang kepada ibu-ibu, ya, kepada bapak, bisa kepada warung yang biasanya mereka ke tempat warung ibu, jadi ibu bisa promosikan. Bisa jadi ibu mungkin kasih coba 1 batang buat teman-teman atau pelanggan ibu, kita mau lihat rasanya seperti apa. Sekalian ibu juga mempromosikan produk mereka. Nah, kalau ibu tidak ngambil atau tidak order, biasanya sales itu akan melihat, dan mereka biasanya sales supervisor atau manajemen akan melihat kenapa bapak atau ibu mengambil barang yang laku saja di warung tersebut. Dan mereka akan tanya. Nah, hal itu tidak bagus untuk sebagai pemilik toko. Kenapa? Karena ketika barang kosong, ibu akan meminta, ada nggak barang ini, atau mau beli cash. Nah, mereka tidak akan menyediakan. Kenapa? Karena ibu tidak membantu produk mereka yang slow moving. Nah,
Jadi saya sarankan ibu ambil atau bapak ibu ambil, tapi tidak banyak, tapi ibu membantu mendistribusikan. Tentu bisa jadi harga jual ketengan dari sisi rokok, oke? Bisa jadi harga jual ketengan dicoba lagi promosi berapa. Bisa jadi ibu mempromosikan, mungkin kasih pelanggan gratis. Itu solusinya. Dan kalau itu ibu telah lakukan dan order, dan dampaknya itu akan ada respon dari pembeli, pelanggan ibu, bagaimana rasanya, harganya. Nah, dari situ mereka akan mengecek dalam arti kata responnya, harganya, packingnya, rasanya kalau di sisi rokok seperti apa. Nah, masukan dari bapak ibu itu sangat penting. Bukan masalah kenapa ambil barang laku dibanding atau dipakai dengan barang tidak laku, bukan seperti itu. Tetapi mereka mencoba menggali seperti apa rasanya, harganya, kemasannya kepada bapak ibu yang pemilik toko. Nah, itulah kenapa mereka sering menawarkan ketika bapak ibu order yang barang yang laku ditambah ada barang yang tidak laku. Itu solusi saya ya, karena saya pernah pelajari, karena saya pernah bekerja di dalam dunia consumer, dan sampai hari ini saya bekerja di dunia mobile phone teknologi. Dan itu tidak ada beda jauh, cuma beda di produksinya. Dan ada lagi namanya new open product. Berbicara produk terbaru adalah namanya juga sudah new, terbaru. Biasanya produk itu baru mau launching, jadi belum terlalu banyak. Biasanya itu ada beberapa hal mereka harus sales atau sales taking order atau supervisor mendistribusikan, menawarkan kepada pelanggannya bahwa tentunya tidak banyak. Biasanya itu ada 1 dus, mungkin 2 dus, 3 dus, biasanya seperti itu, supaya pemilik toko, warung bisa mendistribusikan, bisa menawarkan kepada pelanggan-pelanggannya. Jadi berbicara nih open product adalah satu produk itu, ada 1 piece itu sudah di open product. Jadi bahwa di toko bapak ibu sudah ada produk kami yang terbaru. Jadi kita harus bedakan ketika bapak ibu ambil produk yang terbaru, mengorder barang yang fast moving, yang seperti biasa, tiba-tiba sales menawarkan produk yang kurang slow moving. Nah, ini beda ya, ada perbedaannya. Tetapi kalau new open product adalah produk yang terbaru, pemilik toko atau warung harus mencoba mengambil, supaya setiap produk yang terbaru, prinsipal atau distributor bisa mengevaluasikan dengan apa kelebihan dan kekurangannya, juga harganya. Jadi bapak ibu, saya sarankan ini harus, karena ini bicara new open product atau produk terbaru. Jadi dalam arti kata ketika bapak ibu membantu prinsipal dan distributor, itu adalah ada poin plusnya ya, poin bagusnya, bahwa ibu memang benar-benar bisa diajak kerjasama untuk membantu produk mereka. Nah, buat bapak ibu yang dimanapun kalian berada, bicara tentang setiap kali merek apapun itu ada warung, buka warung atau toko grosir, hal-hal ini pasti Anda jumpai ketika Anda buka toko. Ada produk yang baru, produk yang laku, tiba-tiba barang ditawarkan produk yang slow moving. Itu pasti akan terjadi, karena perusahaan ketika memutuskan meluncurkan produk yang terbaru, ada yang barang yang laku, ada yang agak lambat laku. Jadi itu adanya subsidi silang. Demikian juga kepada bapak ibu, tidak mungkin bapak ibu mengambil produk yang laku saja dalam satu distributor. Tentunya ada distributor pasti atau menawarkan produk yang slow moving, karena ada beberapa daerah yang laku produk slow moving, ada beberapa daerah yang tidak laku. Jadi sebenarnya itu adalah cara distributor, supaya itu dia menggabungkan, combine, bagaimana produknya itu tersedia di warung bapak ibu. Juga ketika ada permintaan, maaf kata, mungkin mereka bisa iklan di TV atau di tempat yang lainnya. Jadi intinya adalah bukan mereka memaksa menawarkan produk itu, tapi kalau bisa pemilik toko atau warung atau mungkin di supermarket bisa membantu mereka untuk memperkenalkan bahwa ada produk baru dari perusahaan tersebut dan dari distributor tersebut atau dari merek tersebut. Jadi kiranya dalam hal ini bapak ibu pemilik warung ketika ada tawaran ambil produk yang laku dan ditawarkan produk yang tidak laku, mungkin bisa membantu 1 atau 2 dus untuk produk tersebut. Jadi mungkin saja di 10 piece itu sudah
membantu karena kita bicara untuk akan mempromosikan ketika ada tentunya ada orderan, ada permintaan, baru kita order yang sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Nah, itu yang dibedakan produk yang sering diminta sama sales untuk barang yang laku dan barang yang slow moving, jadi dibantu. Nah, beda dengan new open product. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui hal itu teman-teman ya. Jadi sebagai sales, hal ini saya memberi informasikan bahwa Anda teman-teman sales harus membedakan produk slow moving ketika toko order fast moving dan membantu. Juga Bapak Ibu sebagai sales juga harus mengetahui new open product itu seperti apa. New open product adalah produk yang terbaru, bukan namanya kita bundling, itu tidak, itu jadi pisahkan. Jadi saya memberi informasi seperti ini karena ada orang bilang, ada saya melihat bahwa new open product itu sama dengan produk yang kurang laku. Jadi ambil produk yang laku dan produk yang tidak laku itu dinamakan new open product. Nah, itu bukan. New open product adalah produk yang terbaru. Pemilik toko atau warung atau supermarket harus mencoba atau mengorder mungkin tidak banyak supaya prinsipal distributor mengetahui keunggulan dan kelemahan produk tersebut. Jadi seperti itu. Oke, untuk Bapak Ibu saat demikian yang saya bisa bagikan, kiranya ini jadi berkah, jadi pelajaran buat sales, buat pemilik warung. Dan jangan lupa dukung saya terus untuk mencapai akhir tahun 500 subscriber, dan tahun depan saya mencapai 1000 subscriber bulan Juni. Kiranya ini semua saya memberikan tentangan juga konten supaya jadi pelajaran buat kita masing-masing sebagai sales, sebagai pemilik warung, dan kiranya keberkahan kalian tidak dibalas oleh Sang Maha Kuasa. Dan apapun yang saya lakukan, tentunya mungkin menolong orang di lapangan ketika saya pergi traveling atau saya memberikan kontribusi seperti, kiranya semua itu saya mewakili kalian yang telah mendukung saya di Indra Channel 64 subscriber. Terima kasih buat Bapak Ibu, kiranya kalian diberkahi warung kalian, juga para pekerja sales, kiranya kesehatan kalian juga kiranya kesehatan kalian dan seluruh apa yang kalian minta dipenuhi untuk hari ini, dan biar keberkahan kalian menyertai kalian, dan kiranya kesehatan kalian terutama jangan lupa memakai masker. Oke, selamat pagi, salam 1 2 3, yes yes yes.